Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 2 sampai 12. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya, aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya, supaya sekarang ini pelbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik.
Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka. Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kekristenan menjadi oase bagi kehidupan di dunia. Setiap tanggung jawab yang dapat diselesaikan dengan baik tentu memberikan suasana batin yang baik. Hal itu nampak dalam diri seorang anak yang tersenyum setelah membantu orang tua, seorang pelajar yang menyelesaikan ujian, atau seorang karyawan yang dapat mencapai target. Ada ungkapan yang sangat mendalam mengatakan, siapa yang memahami apa arti dari hidup ini, pasti tahu juga bagaimana menjalaninya. Ini tentu menjadi motivasi yang baik dan mulia dalam menjalani hidup sebagai orang beriman pula. Jose Maria Escrivá mengatakan, marilah kita hidup sedemikian rupa, sehingga setiap orang yang melihat kita dan menyaksikan kehidupan yang kita jalani menjadi percaya bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tentu di sisi lain,
kritik Mahatma Gandhi dapat menjadi sebuah koreksi bagi kita, di mana tokoh dunia asal India ini mengatakan, "Saya sangat mengagumi agama Kristen, tapi saya tidak berminat menjadi Kristen karena saya tidak melihat orang-orang Kristen menghidupi kekristenannya." Tentunya itu tidak semuanya benar, karena sudah pasti ada segelintir orang Kristen yang memang hidupnya tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan imannya. Sementara ada begitu banyak orang Kristen yang saleh, penuh dedikasi, setia dalam iman, dan hidup secara bermartabat, penuh pengorbanan diri demi Tuhan dan kebaikan sesama. Mereka ini sungguh menjadi garam dan terang dunia. Namun, kritik itu tentu baik bagi kita sebagai peringatan, tetapi juga motivasi bagi kita untuk tetap setia hidup sesuai dengan iman kita. Saudara-saudariku yang terkasih, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Yesus dalam Injil dan inspirasi dari bacaan lainnya memanggil kita pada hidup Kristiani yang sejati, mengamalkan kasih dan pengampunan, sama seperti yang diteladankan Yesus sendiri. Kita tidak saling menjatuhkan, apalagi saling membinasakan. Marilah kita membangun cinta persaudaraan dalam iman bahwa kita adalah hamba setia, agar kita bisa menjawab pernyataan Mahatma Gandhi bahwa kekristenan dapat menjadi sebuah oase bagi kehidupan di dunia ini. Kekristenan dapat membawa jalan damai, jalan kemanusiaan, jalan kepada mulianya martabat setiap orang di hadapan Tuhan. Kita membawa hidup kepada dunia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.